Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, sebelum kita lanjut ke pembelajaran di pertemuan hari ini, Bapak mau absen siapa yang tidak hadir hari ini? Pisan sama Heldi, Pak. Pisan sama Heldi, kemana? Sakit. Oke. Kalau gitu kita hari ini, pertemuan kita hari ini kita bakalan membahas tentang berpikir komputasional di mata pelajaran KKA. Nah, di sini Bapak bakalan memutarkan sebuah video buat kalian. Nanti kalian perhatikan, kalian cermati videonya. Kemudian dari video itu nanti kalian simpulkan dia itu bagaimana caranya memecahkan suatu masalah. Nah, ini videonya, silahkan kalian saksikan. Oke. Nah, jadi itu tadi adalah satu videonya. Nah, kira-kira dari video tadi pertanyaan yang bisa kita ambil, yang bisa Bapak tanyakan kalian, kira-kira bagaimana caranya dia menyelesaikan masalahnya dari video yang tadi? Ada yang berani? Tangan? Tadi karakternya ada siapa aja? Ada kerbau, beruang, Kerbau? rakun, sama kelinci, Pak. Rakun? Rusa. Rusa, kemudian ada beruang, ada kelinci, sama rakun. Nah, tadi yang pertama datang adalah si rakun dan si beruang. Mereka ketemu nih, nggak ada yang mau ngalah di tengah-tengah jembatan. Nggak ada yang mau mundur, nggak ada yang mau maju. Kenapa? Karena sama-sama pengen menyelesaikan masalahnya sendiri. Nah, kemudian tiba-tiba datang lagi nih di belakangnya, numpuk lagi nih di jembatan. Tadi ada si rakun dan ada si kelinci. Nah, akhirnya si rakun dan si kelinci tadi punya ide yang sama kebetulan, yaitu adalah motong talinya dan yang satu ngelepas talinya di ujung. Akhirnya jembatannya lepas sebelah, kemudian jatuh tuh ceritanya si beruang dan si rusa tadi. Nah, kemudian si kelinci dan si siapa tadi satunya, si rakunnya sama-sama pakai jembatan lagi tadi. Nah, itu dia menyelesaikan masalahnya gimana? Si rakunnya mengalah, kemudian iya. Nah, jadi tadi si rakunnya akhirnya ngalah, tunduk, kemudian kelincinya lompat ke atas. Nah, itu adalah salah satu caranya berpikir komputasional tadi, salah satu contoh. Nah, sebetulnya kan bisa si rusanya mundur dulu, baru beruangnya maju. Sebetulnya bisa, tapi karena dia tidak berpikir secara komputasional, akhirnya saling dorong-dorongan gitu ya. Nah, itu adalah salah satu ilustrasinya. Oke, yang selanjutnya biar semangat kita ice breaking dulu. Jadi silakan berdiri dulu. Ice breakingnya sama sebetulnya kayak yang sebelum-sebelumnya. Cuman ini Bapak modif. Ya, sudah siap. Mungkin agak keluar dari mejanya. Soalnya kita nanti bergerak. Oke. Jadi ice breakingnya sama, yaitu adalah ikutin perintah Bapak, jangan ikutin gerakannya. Nah, sebelumnya kan sudah tuh, pegang hidung, pegang telinga, kemudian diganti angka 1, 2, dan 3. Nah, ini sama, ikutin instruksinya tetap, tapi jangan ikutin gerakannya. Ice breakingnya namanya adalah salah benar. Jadi 2 kali salah, 2 kali salah, 1 kali benar.
Jadi misalkan instruksi pertama adalah angkat tangan kanan. Salah atau benar? Salah atau benar? Salah. Oke. Nah, seharusnya angkat tangan kanan seperti ini. Makanya Bapak bilang ikutin instruksi Bapak, jangan ikutin gerakan Bapak. Jadi nanti misalkan Bapak bilang angkat tangan kanan, kalian angkat tangan kanan. Nah, kalau angkat tangan kiri, angkat tangan kiri. Nah, tapi perintahnya adalah salah, salah, benar. 2 kali salah, 1 kali benar. Misalkan angkat tangan kanan. Salah atau benar? Salah. Oke. Berarti yang kalian angkat tangan kiri. Kebalikannya. Kebalikannya. Angkat tangan kanan. 2 kali salah, berarti angkat tangan kiri. Oke, kita coba. 2 kali salah, 1 kali benar. Angkat tangan kanan. Angkat tangan kanan, berarti iya kan salah, salah, benar. Angkat tangan kanan. Oke, kita mulai ya. Kita coba. Angkat tangan kanan. Berarti tangan kiri yang diangkat. Ya. Terus angkat tangan kiri. Tadi salah. Pegang mata. Nah, paham ya? Nah, kalau pegang mata yang pertama, tadi Bapak tambahin. Pegang mata kanan, berarti yang kanan. Pegang mata kiri, pegang yang kiri. Pegang telinga kanan, yang kanan. Telinga kiri, telinga kiri. Kalau salah berarti kebalikannya. Kalau benar berarti yang benar yang diangkat. 2 kali salah, 1 kali benar. Ya, salah, salah, benar, benar. 2 kali. Makanya kalian konsentrasi diingat. 2 kali salah, 1 kali benar. Ya, oke. Yang pertama, angkat tangan kanan. Angkat tangan kiri. Angkat tangan kiri. Salah. Salah, benar, ya. Oke, kita cepetin. Pegang mata kanan. Pegang mata kanan. Pegang mata kiri. Adit salah. Adit salah. Oke, lanjut. Pegang mata kanan. Pegang mata kiri. Pegang mata kanan. Iya, bingung lagi Cece. 2 kali salah, 1 kali benar. Oke, yang terakhir kita kayak yang biasa. Ikutin instruksinya, jangan ikutin gerakannya. Ya. Pegang telinga. Pegang hidung. Pegang mulut. Pegang mulut. Pegang hidung. Pegang hidung. Pegang mata. Pegang hidung. Pegang mata. Pegang hidung. Pegang mulut. Oke, semuanya sudah konsentrasi. Oke, silakan kembali duduk ya. Oke, kita masuk ke materinya. Nih, jadi materinya, berpikir komputasional itu adalah cara berpikir untuk memecahkan suatu masalah secara sistematis dan efisien. Nah, contoh kayak video tadi, dia menyelesaikan masalahnya gimana? Si rakunnya tunduk, kemudian si kelincinya lompat. Jadi lebih efisien tanpa salah satunya harus kembali dulu, kemudian gantian nyebrang jembatan. Jadi mereka sudah melakukan itu, pemecahkan masalah tadi secara sistematis dan efisien. Si rakun tahu kalau si kelinci tadi itu bisa ngelompat, ya kan? Makanya dia punya ide gimana kalau si rakunnya tadi tunduk, kemudian si kelincinya lompat. Nah, sedangkan si rusa dan si beruang tadi dia nggak berpikir secara sistematis dan secara efisien. Jadi akhirnya apa yang ada? Mereka dorong-dorongan, nggak ada yang mau ngalah. Ya. Kemudian di dalam berpikir komputasional itu ada 4 elemen yang penting. Elemen yang pertama itu adalah dekomposisi, kemudian ada abstraksi, kemudian ada pengenalan pola, dan kemudian ada algoritma. Nah, dekomposisi itu adalah memecahkan masalah menjadi bagian yang kecil-kecil.
Kemudian abstraksi. Abstraksi tadi itu adalah fokus pada hal-hal yang penting-penting saja. Jadi abaikan yang tidak penting. Kemudian ada pengenalan pola. Pengenalan pola di sini adalah menemukan kesamaan dari berbagai masalah yang muncul. Kemudian yang terakhir adalah algoritma. Di mana algoritma adalah membuat langkah-langkah instruksi yang jelas. Nah, ini 4 elemen ini tadi bakalan jadi dasarnya kalian untuk belajar coding. Kenapa? Karena semuanya ini mencakup cara berpikir dari komputer tadi, ya. Kita lanjut. Nah, yang selanjutnya contohnya dalam masalah kita sehari-hari. Contohnya adalah membuat mie instan, membuat teh, menyalakan komputer, menyapu kelas, mengisi botol minuman, menyalakan kipas angin. Nah, 6 contoh ini sebetulnya sudah kalian lakukan setiap hari, ya kan? Bahkan ada caranya kalian berpakaian, caranya mandi. Kalian sudah lakukan itu setiap hari. Dan itu kalian lakukan secara terurut. Contoh, misalkan adalah mie instan. Kalau kalian buka balik di belakang bungkus mie, bahkan di situ sudah ada petunjuknya cara masak mie-nya, ya kan? Kemudian cara membuat teh itu juga ada sebetulnya di kotak tehnya, tapi kan kadang kita tidak membaca, ya kan? Nah, itu adalah contoh-contohnya. Sebetulnya sudah kita lakukan tuh. Nanti kita lihat di bagian penjelasannya. Nah, nih contohnya adalah di sini. Algoritma, instruksinya dengan langkah-langkah yang jelas. Di sini ada membuat teh. Nah, yang membuat teh yang pertama yang harus dilakukan adalah apa? Siapkan gelas, kemudian teh celupnya, ya kan? Kemudian kalian rebus air hingga mendidih. Nah, kalau kalian menggunakan dispenser gimana? Ganti. Yang tadi seharusnya rebus air menjadi menggunakan dispenser. Kemudian masukkan tehnya ke dalam gelas, kemudian tuangkan air panasnya ke dalam gelas, kemudian tambahkan gula jika perlu. Jika kalian mau yang manis, tambahkan gula. Kemudian kalian aduk hingga rata dan akhirnya tehnya siap dikonsumsi gitu. Jadi algoritma tadi itu adalah alur-alurnya seperti ini, ya. Kemudian di dalam agama Islam, di sini Islam semua kan. Nah, berwudu ada urutannya juga kan. Yang pertama apa? Niat dulu atau membasuh tangan dulu, ya kan? Kemudian kumur-kumur, membersihkan hidung, muka dan seterusnya sampai akhirnya adalah niat wudu. Itu ada urutannya. Nah, itu juga masuk ke dalam yang namanya adalah algoritma. Jadi langkah-langkahnya jelas dan tidak boleh tertukar. Gimana kalau tertukar? Ya nggak jalan algoritmanya. Contoh, misalkan kayak teh tadi. Kalian tuangkan gulanya dulu, baru kalian tuangkan air panasnya. Nah, kira-kira nanti jadi nggak? Jadi, tetap jadi teh. Cuman kan urutannya yang berubah, gitu ya. Oke, lanjut. Nah, silakan kalian buatkan Bapak sebuah contoh dari diagram alurnya. Di buku paket kalian di situ ada di halaman 6. Silakan dibuka halaman 6. Itu namanya adalah flowchart. Nah, flowchart tadi di situ ada beberapa simbol yang bisa digunakan untuk membuat sebuah instruksi. Nah, di sini instruksi yang bisa kalian pilih adalah salah satunya membuat mie, menyalakan kipas angin, kemudian menyalakan komputer, membuat teh, kemudian bisa juga merebus mie tadi. Oke. Kalau sudah, sini satu orang silakan ambil satu kertas. Silakan satu orang ambil satu kertasnya.
Kemudian kalian buatkan diagram alurnya, pilih salah satu. Pilih salah satu tema yang ada dari gambar tadi. Oke. Silakan dicocok lagi. Nah, silakan jangan lupa dituliskan nama kelompoknya, nama anggota kelompoknya dituliskan, kemudian dibuat kelasnya. Jangan lupa, silakan kalian buat diagram alurnya, ya. Ya, tek lampunya nyala enggak? Nyala. Kabelnya, Bu. Kayaknya lepas, ganti kabelnya aja, enggak apa-apa. Ya. Jadi yang lain silakan langsung dikerjakan. Oke, kalau ada yang bingung silakan tanyakan ya. Iya. Itu buat kalian mengambil tema menyapu kelas. Sudah, kalian urutkan alurnya menyapu kelas itu seperti apa. Kayak gitu. Buat yang agak besar ya, biar bisa dibaca. Nanti kalau sudah semua nanti dipresentasikan ya. Oke. Kalian temanya? Buat mie, Pak. Buat mie. Oke. Temanya ngisi botol minum. Oke, silakan dibuat. Kalian menyalakan komputer. Dibikin detail. Komputernya sudah ada. Masa nanti ngambil di toko dulu, Pak, ada komputernya beli dulu, enggak loh. Komputernya sudah ada. Nah, tinggal kalian buat alurnya. Silakan dibuat. Jadi sambil ngerjakan, mungkin sambil didengarkan saja Bapak nyampaikan. Nah, ini adalah contohnya kalau membuat teh. Mulai dari yang namanya terminator, itu yang bentuknya opal, kemudian dilanjutkan dengan arrow, kemudian dilanjutkan dengan persegi. Persegi tadi itu adalah prosesnya. Kemudian nanti ada yang namanya belah ketupat atau decision. Gunanya adalah proses pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan tadi itu kayak apa? Misalkan membuat teh mau ditambah gula atau tidak. Tuh, kalau dia tidak mau ditambah gula, maka langsung disajikan. Tuh ya. Lanjutan. Ada dua. Oh, sudah. Oke. Ya, kalau sudah habis presentasi ya. Biar cepet. Sudah? Sudah. Siap? Kalau ada yang sudah bisa langsung presentasi. Sambil yang lain tetap lanjutkan kerjaannya yang belum. Yang sudah silakan lanjut presentasi. Enggak, ini aja.
Dah, ya. Presentasi. Itu nanti aja. Ini aja presentasi di depan. Nanti megangnya Hmm? satu megang satu baca. Satu yang pegang, satu yang baca. Kamu ada kerja. Yuk. Sudah. Mm-mm. Yuk, let's go. Kalau sudah, silakan ke depan. Presentasikan. Buat kita. Oke. Kan presentasikan di tengah. Nah. Ya. Silakan presentasikan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini cara diurutkan cara menyalakan kipas angin. Apakah kipas sudah terhubung ke stop kontak? Tidak. Hubungkan kipas ke stop kontak. Pilih kecepatan yang diinginkan. Tekan tombol on pada kipas angin. Oke. Alurnya yang pertama, sebelum memulai apa saja anunya? Atribut yang kalian gunakan, simbol-simbol apa saja yang kalian gunakan di situ? Simbol apa? Opal, kemudian belah ketupat dan persegi. Oke, yang bagian opalnya di situ apa? Tombol apa? Tombol mulai. Oke, kemudian habis dari situ kalian masuk ke decision. Ya, decisionnya adalah ngambil keputusannya ngapain di situ? Yang belah ketupat, yang belah ketupat. Ya, tuh. Nah, baru habis itu ada dua pilihan, iya dan tidak, ya kan? Kalau tidak, maka apa aksinya? Prosesnya apa yang dilakukan? Ya. Ya? Ya, menghubungkan ke stop kontak. Kalau sudah, baru lanjut ke proses yang berikutnya, yaitu adalah apa tadi? Memilih kecepatan, ya. Ya, terus yang terakhir, tekan tombol on, baru selesai prosesnya, ya. Itu tadi adalah prosesnya untuk menyalakan kipas angin dari kelompoknya CC dan Ambar. Oke, beri aplaus dulu. Ya. Ya. Oke, udah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, yang berikutnya, yang sudah berikutnya lanjut. Ya. 19. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Barakar dari Kalkaris dan kami akan menjelaskan tata cara menyalakan komputer. Mulai. Apakah kabel sudah tersambung ke stop kontak?
Jika belum, hubungkan kabel ke stop kontak. Kalau sudah, tekan tombol power pada CPU. Apakah monitor sudah menyala? Kalau belum, tekan tombol power pada monitor. Tunggu hingga komputer selesai booting. Apakah monitor sudah menyala? Tekan tombol power pada monitor. Tunggu hingga komputer selesai booting. Apakah diminta masukkan password? Jika ya, masukkan password. Jika tidak, komputer siap digunakan. Oke, dari yang kalian kerjakan ada berapa decision yang kalian pakai? Berapa kali mengambil keputusan di situ yang kalian pakai? Ada 1, 2, atau 3? Ada 3. Apa aja yang pertama? Enggak, decision yang belah ketupat, Itu apa aja? Kata-katanya ngapain aja tuh prosesnya? Oh, itu yang pertama. Yang kedua? Apakah monitor sudah menyala? Ya, yang ketiga? Apakah diminta masukkan password? Oke. Nah, itu tadi adalah decisionnya. Itu adalah pengambilan keputusannya. Kalau belum dicolokkan ke stop kontak, silakan dihubungkan terlebih dahulu, ya kan? Terus yang kedua, kalau monitornya belum nyala, monitornya dinyalakan terlebih dahulu. Baru yang ketiga, ketika selesai booting, apakah komputernya menggunakan password atau tidak, ya kan? Oke, dah, silakan ditutup. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikan aplaus untuk kelompok barang. Habis ini jam berapa? Ya? Jam 4. Oke. Lanjut. Lanjut. Sudah? Belum? Sudah. Oke, lanjut. Silakan presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin memberitahu cara mengisi botol minum. Mulai, ambil botol minum dan buka penutupnya. Arahkan botol ke keran atau dispenser air. Buka keran atau tekan tombol dispenser. Apakah botol sudah penuh? Lanjut mengisi. Tutup keran atau lepaskan tombol dispenser. Tutup kembali botol minum. Selesai. Oke, ada berapa decisionnya? Ada 1. Ngapain dia? Menunjukkan Yang belah ketupatnya ngapain? proses pengambilan keputusan. Ya, dia apa? Keputusan apa yang diambil di situ? Apakah botol sudah penuh? Oh, iya. 1 itu aja ya. Oke. Sudah, silakan. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan di close temennya. Lanjut. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami terdiri dari 4 orang, yaitu
dan isi air. Panaskan hingga air mendidih. Masukkan mie instan ke dalam panci. Siapkan bumbu mie di mangkuk. Angkat-angkat mie setelah matang. Tiriskan mie. Campurkan mie instan dengan bumbu. Sajikan mie di mangkuk. Selesai. Oke. Berarti apakah ada decision yang kalian pakai? Tidak, Pak. Nggak ada. Oke. Jadi sebetulnya bisa ditambah ya. Ya, Pak. Misalkan mau ditambah telur atau tidak. Nah, itu bisa dimasukkan ke dalam decisionnya. Atau misalkan makan mie-nya mau ditambah cabai rawit. Nah, itu juga bisa dijadikan decision ya. Oke. Sudah bagus. Silakan ditutup. Sekian dari presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan beri plus temennya. Sudah? Sudah? Silakan. Dah. Dah, yang terakhir silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zira Kusuma. Saya Fauzia. Kali ini kita akan mempresentasikan kita punya kelas. Pertama ambil sapu dan serok atau pensil. Kemudian kumpulkan semua sapu sampah di satu titik. Angkat sampah dengan serok. Kemudian masukkan sampah ke tempat sampah. Apakah kelas sudah bersih? Tidak. Apakah kelas sudah bersih? Jika tidak, ulangi proses kumpulkan semua sampah. Apakah kelas kalian sudah bersih sekarang? Tidak. Kembalikan sapu dan pergi ke tempat semula. Dan selesai. Oke, decisionnya ada berapa? Satu, yaitu adalah tadi apakah? Oke, boleh. Oke, sudah. Silakan ditutup. Nah, Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan beri aplaus temannya dan kembali. Oke, kalian semuanya sudah mengerjakan, Bapak rasa sudah paham semua untuk ininya. Penggunaan diagram alurnya, flowchartnya Bapak rasa sudah paham semua. Cuman tadi ada beberapa yang sebetulnya bisa ditambah, bisa dikembangkan lagi, ya kan? Contoh kayak tadi yang menyapu kelas itu bisa ditambah, misalkan apakah mau dipel atau tidak, gitu kan? Itu bisa juga dilakukan. Kemudian yang mie tadi bisa juga ditambahkan decisionnya, mau ditambah telur, mau ditambah cabai rawit, atau mau ditambah bakso, mau ditambah kerupuk, itu bisa ya. Itu tadi adalah materi kita untuk hari ini. Sebagai penutupnya, Bapak sudah kasih kalian sebuah refleksi untuk pembelajaran hari ini. Silahkan diisi. Nanti kalau sudah dikumpulkan, dan ini adalah kesimpulan kita untuk pembelajaran hari ini. Yang pertama, berpikir komputasional tadi itu adalah gunanya adalah untuk memecahkan masalah menjadi lebih sederhana. Kemudian kita bisa mengenali pola-pola dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian dengan adanya berpikir komputasional, kita bisa menulis algoritma dengan jelas dan runtut. Dan yang terakhir adalah sama seperti kayak video di awal tadi, yaitu adalah kita bisa menyelesaikan suatu masalah dengan cepat, efisien, dan minim kesalahan. Oke, mungkin itu aja untuk pertemuan kita hari ini.
Jadi silakan diisi refleksinya kalau sudah dikumpulkan ke Bapak. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.